Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Syafri Sulfa Raska, NIM 114200056 dari jurusan Teknik Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran tanah di minyak. Jadi untuk yang pertama, itu di sini akan kita bahas ada tiga. Yang pertama itu pengertian dari tanah itu sendiri, ada dampak dari pencemaran tanah, dan yang ketiga itu ada metode penanganannya. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari tanah, menurut dari Setiawati pada tahun 2007 dia mengatakan bahwa tanah merupakan media untuk pertumbuhan vegetasi. Nah, terdapat juga hubungan erat antara komponen tanah, air, dan juga vegetasi. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 150 tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa, tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun akibat kegiatan manusia banyak terjadi kerusakan tanah. Nah, kegiatan-kegiatan itu tuh banyak macamnya yang bisa eh, menyebabkan kerusakan tanah dan itu juga ada dari faktor alam dan juga ada dari faktor manusia itu sendiri. Terus yang selanjutnya itu ada dampak dari pencemaran tanah. Menurut Sulistiono pada tahun 2013 dalam jurnal yang ada di Suryati dan Herlambang pada tahun 2018, kegiatan yang berhubungan dengan minyak bumi baik di daratan maupun di perairan seperti transportasi, pengeboran, eksploitasi, dan masih banyak hal lainnya lagi itu menyumbang terjadinya pencemaran minyak bumi. Nah, kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan industri migas itu dapat mencakup mulai dari usaha di hulu, upstream, sampai di hilir di downstream. Nah, itu tuh meliputi tahap eksplorasi, seperti meliputi penyelidikan geologi, kegiatan seismik, hingga di tahap pengeboran. Nah, untuk pencarian sumber migas tahap eksploitasi itu ada di pengambilan minyak dan tahap produksi migas hingga kegiatan usaha hilir. Nah, itu tahap pengolahan di kilang atau di refinery. Nah, pengangkutan untuk pendistribusian, penyimpanan storage, dan niaga yang semuanya berpotensi untuk mencemari lingkungan. Nah, untuk metode penanganan sendiri, menurut Borowick et al. Pada tahun 2019, meningkatnya pencemaran lingkungan alam itu mendesak pencarian metode remediasi yang paling efektif lah. Nah, salah satunya itu ada fitoremediasi. Nah, fitoremediasi sendiri itu memanfaatkan kemampuan alami tanaman untuk tumbuh dan berkembang di daerah yang tercemar. Nah, tanaman yang digunakan tuh dicirikan dengan pertumbuhan intensif di tanah yang tercemar. Kemampuannya untuk mengakumulasi polutan atau phytomining dan nilai kalori yang tinggi. Nah, salah satu tanaman yang menunjukkan potensi fitoremediasi yang besar itu adalah rumput gandum tinggi. Nah, pada rumput koloniasi tanaman yang melimpah di daerah sepanjang tepi sungai dan lereng gunung, terutama di ketinggian mulai dari 1000 hingga 4000 meter. Nah, itu biasanya berada di dataran tinggi Qinghai Tibet di Cina di barat dan utara. Nah, spesies ini tuh tumbuh di iklim yang sedang, subtropis, dan juga subup. Nah, dia tuh bisa tumbuh di tanah yang asam, salin, dan basah. Dan dia tuh sangat tahan terhadap penyakit dan cekaman biotik maupun abiotik. Nah, hasil bahan keringnya itu berkisar antara 13 hingga 25 miligram H1 dan resistensi tinggi rumput gandum tinggi terhadap cekaman abiotik itu membuatnya itu bisa berguna untuk remediasi tanah tercemar dengan produk minyak bumi. Selanjutnya itu ada yang menurut dari Solodovnik et al. Pada tahun 2011, mekanisme fitoremediasi itu kurang lebih sama dengan yang dibahas oleh tadi, yaitu dari Borowick, sama-sama menggunakan remediasi, yaitu meliputi proses fisik, kimia, dan biologis untuk menghilangkan, mendegradasi, mengubah, atau menstabilkan kontaminan di dalam tanah. Nah, degradasi mikroba dianggap tuh sebagai mekanisme paling signifikan untuk dekontaminasi tanah yang tercemar hidrokarbon. Karena tuh resource fair sebagian besar tanaman mempromosikan kekayaan mikroorganisme yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap degradasi hidrokarbon minyak bumi selama fitoremediasi, terutama di dalam zona akar tamanan. Nah, berdasarkan percobaan yang dilakukan, vegetasi tanaman jagung itu pada tanah yang diolah di kandungan produk minyak 4,5%, itu menggunakan LSI mengakibatkan penurunan kandungan produk minyak yang paling signifikan lah secara statistik dibandingkan dengan tanah awal yang sama sebelum dilakukan remediasi. Nah, dalam hal kandungan produk minyak itu dalam tanah sebesar 2,6%, semua tanaman yang tumbuh dengan adanya kedua aktivator menunjukkan efek penurunan signifikan statistik. Nah, di sini tuh ada tabel dari
pengaruh vegetasi tanaman tuh terhadap kandungan produk minyak yang konsentrasi minyak awal itu 4,5%. Kalau yang kita tahu tadi pada saat menurut Borowik itu kan dia mengatakan bahwa gandum tinggi efektif untuk menurunkan kandungan minyak di dalam tanah, konsentrasi minyak di dalam tanah. Namun ternyata setelah dilakukan penelitian oleh Solodovnik pada tahun 2011, ada yang lebih efektif daripada gandum, yaitu jagung. Bisa kita lihat sendiri pada percobaan minggu pertama, yaitu sama dari 3 tanaman yang dicoba itu ada jagung, gandum, dan juga lupin. Nah itu tuh menggunakan tetap konsentrasinya tetap sama, yaitu 4,5. Kemudian pada minggu keempat itu ketika belum ditanami itu turun menjadi 4%. Nah, kemudian setelah ditambah kalium humat itu ada perbedaan di mana untuk jagung itu turun, gandum tetap, dan lupin juga turun. Namun ketika tanaman TS itu ditambah LSI, nah itu tuh pada minggu keempat dapat terlihat bahwa jagung itu yang paling signifikan, di mana konsentrasinya itu tinggal tersisa 3,1%, gandum masih 3,2%, dan lupin 3,8%. Kalau bisa kita urutkan, yang paling efektif adalah jagung, di mana jagung itu mengalami penurunan paling signifikan, dan selanjutnya ada gandum, dan juga ada lupin. Mungkin kita bisa lanjut di metode penanganan selanjutnya, yaitu menurut Said et al. Pada tahun 2001, kontaminasi minyak mentah itu merupakan ancaman lingkungan yang serius bagi tanah dan tanaman yang tumbuh di dalamnya. Di biochar sendiri itu memiliki potensi biostimulasi untuk remediasi tanah yang terkontaminasi minyak mentah. Nah, untuk penelitian yang saat ini dirancang itu menganalisis dampak biostimulator dari biochar untuk remediasi tanah yang terkontaminasi minyak mentah 10% dan 15%. Pertumbuhan jagung di bawah kondisi rumah kaca. Inkubasi tanah dilakukan selama 20 hari. Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa efisiensi degradasi minyak mentah biochar adalah 34%. Hasil penelitian itu menyarankan potensi biostimulating biochar untuk degradasi hidrokarbon di tanah yang terkontaminasi minyak mentah dan efek stimulasi pertumbuhannya pada jagung. Nah, dari tadi itu kan kita bahas biochar ya. Biochar sendiri itu adalah bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik atau biomas pertanian melalui pembakaran tidak sempurna atau suplai oksigen terbatas atau pyrolysis. Nah, selanjutnya itu ada karakterisasi dari biochar. Biochar sendiri itu mengandung pH 7,2, ada konten kelembapannya 4,382%, konten abu 2,8%, terus ada materi yang sudah menguap 73,5%, dan ada karbon organik 63,53%, dan ada kandungan-kandungan lainnya seperti N, P, K, Na, dan juga Mg. Nah, berdasarkan tabelnya di bawah, kita bisa melihat ada pengaruh remediasi biochar terhadap sifat fisiokimia tanah yang terkontaminasi hidrokarbon. Itu kita bisa melihat dari kandungan pH-nya, di situ ada TO, T1, T2, T3, T4, dan T5. Di mana itu ada tanah kontrol, terus T1 itu 10% tanah tercemar minyak, dan seterusnya, hingga pada T5 itu ada biochar plus 15% tanah yang terkontaminasi dengan minyak tanah. Di situ kita bisa melihat bahwa untuk biochar sendiri, dia dapat ibaratnya menstabilkan pH di dalam tanah ketika dia tercemar oleh minyak. Bisa kita lihat untuk pH-nya itu tetap berada di kisaran 6 hingga 7. Dan itu masih dalam kategori yang netral untuk ukuran pH. Nah, untuk mungkin kurang lebihnya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.